saudara, poin kita yang pertama ya, tentang ketekunan ya, tentang ketekunan. Poin yang pertama yaitu satu, ketekunan akan membentuk sebuah dan menghasilkan buah ya. Ketekunan itu akan membentuk sebuah karakter. Ini saya kasih contoh dulu. Bukan, Bu, buah apa? Buah mangga, buah jambu? Bukan ya. Buah itu adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan, tetapi itu untuk hal yang baik. Amin. Untuk hal yang baik. Ketekunan membentuk karakter. Kalau orang yang tidak tekun, bagaimana bisa membentuk karaktermu? Ya. Jadi saudara, orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan apa? Dan dia melakukan tentang merubah dirinya menjadi dewasa secara rohani. Ya. Penting, orang Kristen kalau nggak tekun dia tidak akan berhasil. Orang Kristen ya, orang yang percaya pada Kristus, kalau dia tidak berubah menjadi yang lebih baik, tidak ada pertobatan di situ, dia tidak akan melakukan ketekunan itu. Dan orang yang bertekun di dalam Tuhan pasti akan ada perubahan. Kalau ada orang Kristen kerjaannya cuma menghujat satu dengan yang lain, ya kan? Lah, sesama Kristen aja dihujat, bagaimana yang bukan Kristen, ya kan? Bayangkan Mbak Dewi Intan, ya kan? Bayangkan aja saudara, ini yang menombak saya itu bukan hanya orang yang tidak percaya, orang yang percaya pada Kristus aja nombak saya. Terus ada tekun untuk menombak dan membuat sesuatu hal yang tidak baik sama kita seiman gitu. Bukan suatu kebanggaan dan keberhasilan. Ini mengatakan, ya aku anak Tuhan, aku percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang Kristen Anda tombak, Anda bahagia, Anda itu merasa itu sebuah keberhasilan di dalam apa? Diberikan kepintaran oleh Tuhan. Ingat saudara, kepintaranmu yang berasal dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk melakukan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis adalah apa? Iblis ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, apalagi ingin menyampaikan kebenaran. Amin. Karena banyak orang yang mengatakan kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa, haleluya haleluya, tetapi sesungguhnya apa? Ingat saudara, Yesus saja diserahkan oleh muridnya. Sebelum diserahkan, Yesus dicium oleh muridnya. Siapa muridnya? Siapa murid Yesus yang menyerahkan Yesus? Siapa? Iya, betul, Yudas Iskariot. Apa katanya Yudas sebelum diserahkan? Dia yang aku cium, itulah Yesus. Dikasih kode di situ. Jadi Anda jangan bahagia kalau ada oten sesama Kristen, ya. Anda sama-sama Kristen bilang, oh ya, Ibu Diana luar biasa, Ibu Diana sungguh luar biasa, pelayanannya diberkati. Sekali-kali saya tidak suka dicium oleh siapapun, meskipun itu seorang wanita, apalagi laki-laki, guys. Saya kalau dicium cupiki, jangan-jangan kau menyerahkan aku ya. Gitu. Ingat saudaraku, Anda jangan bangga apa memiliki teman di situ, lalu Anda dibangga-banggain ya, terus Anda seperti mendukung gitu. Ingat saudara, saya pernah kesaksian di saat saya pelayanan di Entikong ya. Di saat saya pelayanan di Entikong, ada salah satu anak Tuhan dan beliau mengatakan apa? Ibu Diana Madurese, kalau Ibu Diana tidak membayar pembangunan gereja ini, Ibu tidak membeli gereja ini, Ibu harus angkat kaki dari sini.
Apa saya lakukan Bapak Ibu? Saya angkat kaki dan meninggalkan pelayanan saya gereja itu, saudara. Karena buat saya tidak ada namanya gereja itu diperjualbelikan. Tidak akan pernah orang kaya menjual gereja. Amin. Tidak akan pernah kaya hidupmu jika Anda menjual tempat ibadah. Sama dengan apa? Anda menjual rumah Tuhan, guys. Di sini ada loh, ada pendeta yang menjual gereja. Jangan salah. Saya yakin dan percaya di tempat Anda juga ada. Kenapa? Yang dikatakan anak Tuhan dengan perkembangan zaman seperti ini akan menjadi anak setan. Banyak kayak gitu. Itulah kenapa banyak di sini dan di sono dan di sono juga yang tidak suka kalau saya menyampaikan hal seperti ini. Ibu Diana sekali-kali kalau menyampaikan sesuatu itu jangan nyerem atau gembala dong, katanya kan. Saya katakan apa, saudara? Loh, ini kebenaran. Ya, saya juga masih mau belajar. Saya tidak 100% benar kok. Tidak, saudara, saya tidak pernah mengatakan saya yang paling benar. Saya pendeta yang benar, tidak pernah. Adakah di situ rekaman Anda saya menyatakan saya pendeta yang benar? Tidak. Saya mau belajar. Saya mau belajar. Saya belum baik, tapi saya mau belajar menjadi orang yang baik. Saya mau belajar melayani Tuhan dengan cara yang benar. Meskipun saat ini saya tidak 100% benar. Tidak ada yang namanya pendeta itu benar 100%, tidak pernah ada. Meskipun itu pendeta yang paling tenar, yang paling sukses, yang paling luar biasa dilihat Anda di sosmed, termasuk diri saya. Apanya? Saya cuma mau belajar. Ya. Saudara, saya sering kok di WA, di inbox. Ingat ya, pendeta pelayanan yang benar, saya tulus hati. Jangan sekali-kali Diana Madura Rese itu yang orang oten baru, jangan ngomong tentang pendeta. Ya Anda kalau nggak ngerasa kayak gitu nggak usah marah dengan saya, kan begitu, saudara. Ya. Kalau Anda tidak merasa apa yang seperti saya katakan, Anda jangan marah dengan saya. Saya hanya mengatakan di sini oknum. Ya. Karena kenapa? Saya pernah kesaksian, saya mau diperkaus sama pendeta, hamba Tuhan loh. Pernah kan? Saya pernah kesaksian seperti itu. Apakah saya marah dengan Tuhan? Tidak, saya tidak pernah marah dengan Tuhan. Saya tidak pernah malu kalau menyampaikan kesaksian seperti saya, tidak pernah malu. Karena kenapa? Itu adalah oknum, ya. Di Alkitab tidak ada dikatakan bahwa kita harus ya jahat dengan satu dengan yang lain. Apa memang benar pernah betul ya Bu? Pernah, Dek Bintan. Pernah. Bahkan hamba Tuhan tersebut ya, itu awal mulanya karena cinta ditolak sih. Awal mulanya itu ya. Dan setelah kejadian seperti itu, dia pergi ke daerah mana sih? Batam. Dia meninggalkan pelayanan di sini, dia pergi ke Batam. Dan akhirnya, saudara, dia pergi ke Medan karena beliau orang Medan. Tahu nggak? Kurang lebih setahun yang lalu, beliau itu datang ke sini, Dek Bintan. Dan beliau mengatakan apa? Waktu itu saya lagi bantu anak babi saya lahiran, beranak ya kan, di belakang. Ada adik saya si Dona, terus dia bilang gini, Mbak ada tamu Mbak di depan. Siapa? Ada Mbak. Dia bilang, siapa ya? Aku gak ada janji saya bilang gitu kan. Saya buka pintu, ternyata laki-laki itu, saudara. Laki-laki itu datang cengengesan. Dia bilang begini, aku bertamu di sini, tapi kenapa aku nggak dikasih masuk? Saya bilang begini, saudara, kamu mau apa? Mau ke sini? Ya aku mau masuk dulu lah. Dia bilang gitu. Saya bilang oke. Karena saya persilahkan masuk karena ada adik saya, ya.
Kalau tidak ada adik saya tidak akan pernah membawa masuk ular bludak gitu kan. Ya biarin aja, saya yakin dan percaya kok orang yang mendengarkan saat ini, karena dia itu nge-follow saya dan dia tahu apa yang saya lakukan, saudara. Setelah itu saya bawa masuk, saya bilang ke Dona, adik saya, "Dek, kamu jangan jauh-jauh." Dia bilang begitu. "Ya, Mbak." Saya bilang gini, "Ada perlu apa?" "Karena saya tidak punya waktu banyak untuk menerima tamu." Dia bilang begitu. Tahu nggak, saudara? Dia bilang gini, "Wah, kamu luar biasa ya. Saya malu loh sama kamu." Ada kok rekamannya Dek Bintan ke saya, cengengesan orangnya. Dia bilang gini, "Terus maksud kamu apa? Saya nggak bisa lama-lama ngomong." Dia bilang gitu. "Saya lebih baik ngurusin babi saya." Saya bilang gitu. "Wih, aku jauh-jauh dari Batam ke sini, kamu mau tinggalkan aku ngurusin babi?" "Ya, babi lebih penting daripada cowok ya kan?" Dia bilang begitu. "Babi lebih penting daripada cowok, ngapain cowoknya apalagi kayak gitu ya kan?" Saya bilang gini, saudara, ya udah, saya bertahun-tahun seperti saya berdosa, mau berbuat jahat dengan kamu, tapi ternyata kok pelayanan kamu luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa ya dalam menyertai setiap pelayanan kamu, pertobatan kamu. Saya biarkan dia punya waktu untuk berbicara. Saya biarkan, karena buat saya biar dia puas-puas gitu. Setelah bertahun-tahun dia tidak ketemu dengan saya, ya, biar dia ngomong apa aja, biar dia cepat pulang, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tahu nggak, saudaraku? Jadi saudara, saya bilang begini, kalau sudah selesai, tolong cepat pulang ya. Terus saya bilang ini, dia minta maaf. Salam saudara Joy, beliau minta maaf. Dan saya bilang ini, sebelum kamu minta maaf, saya sudah memaafkan. Dan beliau ngomong apa? "Shalom saudara Hana." Saya bilang begini, sebelum kamu minta maaf, saya sudah memaafkan kamu. Karena kenapa? Percuma orang pelayanan kalau dia tidak bisa mengampuni, memaafkan. Saya bilang begitu. Tapi kamu luar biasa ya, hidup kamu diberkati oleh Tuhan, ya kan? Dia lihat begini, dulu kamu orang yang gak punya apa-apa, sekarang kau punya rumah ya. Pokoknya ngomong udah kayak gak karu-karuan. Oh, ternyata mobil, kau punya rumah. Yang diomongin apa, Dek Bintan? Tentang apa? Tentang uang, tentang harta, rumah. Emangnya kita setelah jadi anak Tuhan, kita akan jadi orang gembel dan pengemis gitu? Saya bilang begini, Tuhan itu gak pernah salah memberkati anak-anaknya. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih siapa yang benar-benar tulus untuk melayaninya. Jika saya punya rumah, berarti Tuhan tidak menginginkan saya kepanasan dan kehujanan. Jika Tuhan memberikan saya kendaraan, itu karena Tuhan memberikan saya Tuhan tidak pernah salah memberkati anak-anaknya yang tulus benar-benar melayani. Sudah begitu. Iya, saya malu. Dia bilang, iya saya malu melihat keadaan kamu sekarang jauh berbeda dengan saya. Saya sekarang tidak jadi gembala lagi, tetapi saya sekarang jualan alat-alat kantor di Batam. Dia bilang begitu. Urusanmu. Karena kenapa? Hidup itu pilihan. Kalau kamu memilih hidup kamu seperti itu, ya seperti itulah. Tapi ingat, orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, sekali-kali dia meninggalkan pelayanan, hidupnya tidak akan pernah sukses. Betul nggak Bapak Ibu? Tolong kalau memang perkataan saya salah, tolong diralat. Ya. Jika Tuhan memilih kita untuk melayani, tapi kamu memiliki visi dan misi untuk meninggalkan Tuhan karena apa? Karena ada sesuatu. Anda tidak beres dengan dirimu sendiri. Anda tidak akan pernah berhasil dari hidupmu, meskipun untuk bekerja sekalipun. Beliau katakan apa? Saya loh Diana, sampai saat ini saya belum menikah. Panjang lebar, ujung-ujungnya mengatakan saya
sampai saat ini belum menikah. Saya jawab apa? Bukan urusanku kamu mau menikah ataupun tidak. Sekarang saya mau urus babi saya. Ya, saya bilang begitu. Mohon maaf ya, saya bukan mengusir kamu, tetapi babi saya beranak dan saya lebih mementingkan babi saya. Intinya begini, saya sudah mengampuni kamu, memaafkan kamu. Sekarang meninggalkan rumah ini, silahkan keluar ya, karena saya mau ngurusin babi saya. Karena nggak ada urusan kalau dia mau menikah atau tidak, mau bagaimana ya kan, itu nggak Bapak Ibu, nggak ada urusan ya. Matanya itu nengokin sana sini loh saudara, kau punya ini, kau punya itu, punya ini. Jadi buat saya saudara, Tuhan itu memilih saya pelayanan di sini. Tuhan juga memperhitungkan saya mau punya rumah di mana, saya memiliki apa, pelayanan di mana, sampai mati pun Tuhan itu sudah menyediakan saya mati di mana, amin. Ya, saya sudah pasrahkan hidup saya kepada Tuhan. Sampai mati pun saya terserah Tuhan, saya mati di mana. Nggak apa ya, nggak penting buat saya. Sampai ada teman saya bilang begini ya, saya mau pergi pelayanan ke Madura ya. Kemana? Gitu kan saya ngomong. Karena saya juga punya tempat pelayanan juga di Madura saudara. Ya, saya melayani ada orang lahir baru dan juga orang-orang dari Jawa yang tinggal di situ. Jadi buat saya saudara, ada teman saya bilang begini, Dina, kamu jangan ke Madura, nanti kamu udah apa-apain orang, kamu gini pelayanan kan. Saya bilang begini saudara, ya, saya bilang begini, Indonesia ini kan memiliki berbagai macam, dan saya melayani itu juga ke orang-orang yang sudah menjadi Kristen, ya. Dan kalaupun nanti ada apa-apa, ya udah suka itu loh, kan begitu, suka-suka Tuhan, ya. Jadi bukan salah saya kalau ada orang yang berbeda keyakinan, lalu karena kita mengasihi mereka, kita menyayangi mereka, dan kita melayani mereka secara rohani, ya kan, mendoakan mereka, lalu Tuhan menjamah hatinya, terus dia menjadi anak Tuhan juga, ya bukan salah saya. Saya tidak menyuruh orang pindah agama. Emangnya pindah agama tuh gampang kayak pindah rumah? Kayak gitu saudara, ya. Udah banyak kayak gitu, tapi bukan mau saya. Anda tahu? Oh ya, saya belum ngupload video foto ya saudara ya. Ada 5 opa-opa, ya. Ada 5 opa-opa di Purwodadi. Ada yang sudah meninggalkan Tuhan. Ada yang memang orang seberang. Ada orang pensiunan TNI. Beliau katakan apa? Ibu Diana pokoknya saya mau ketemu di Purwodadi ini. Ibu Diana harus bertanggung jawab. Saya ditelepon opa-opa saudara, cowok loh, nelpon saya suruh tanggung jawab loh. Saya kaget loh, Bapak ini siapa kok saya suruh tanggung jawab? Saya nggak ngapa-ngapain, saya bilang gitu kan. Bukan gitu Bu Diana, karena saya mengikuti konten Ibu Diana dari awal sampai sekarang di YouTube. Sekarang saya jadi orang Kristen. Jadi saya disuruh tanggung jawab saudara, ya kan? Oh gitu, saya bilang. Iya, bayangkan saudara, saya aja tidak habis pikir kenapa kok 5 opa-opa itu seneng banget ketemu dengan saya saudara. Ya, nanti saya upload fotonya ya. Kalau video tentang ngobrol-ngobrolnya jangan, karena berbahaya ya. Berbahaya, di situ ada kesaksian yang apa ya, nanti yang bikin panas orang lain. Ya, itu kok foto aja ya saudara ya. Ngobrol-ngobrol lain sebagainya jangan ya. Nanti saya terkena kayak temen saya yang kemarin. Padahal nggak ada kayak gitu.
Jadi saya disuruh tanggung jawab sama opa-opa itu, saudara. Dan dia bilang begini, oh ya gimana lah Ibu Diana, setelah ketemu ada yang gini, saudara. Yang lucu gini, ada opa-opa, beliau itu karena menikah, lalu ke seberang. Habis itu dikhianatin sama istrinya, balik lagi ke Kristen. Habis itu karena dia patah hati dengan keadaan di gerejanya sama jemaat-jemaatnya. Nah ini banyak terjadi nih. Karena ada masalah dengan teman-teman gereja, akhirnya dia pindah lagi ke seberang lagi gitu kan. Dia bilang begini, saya mendengarkan aja saudara, tapi saya menahan ketawa, lucu juga gitu kan. Opa-opa tuh tulus loh saudara, opa-opa tuh polos loh cerita, ya kan. Dari Kristen karena menikah dia ke seberang. Terus setelah dikhianatin istrinya selingkuh dengan temannya gitu kan, istrinya selingkuh dengan temannya, dia balik lagi ke Kristen. Setelah kait dengan jemaat di gereja, ya kan, kembali lagi ke seberang. Terus sekarang lihat YouTube-nya Diana Burrese, balik lagi ke Kristen ya kan, bangun Kelly. Ya kan saudara ya. Iya Bu, karena saya merasa malu karena lihat Ibu Diana itu kok setia, makanya Kristen, saya mau ketemu dengan Ibu untuk menguatkan hati dan iman saya. Bayangkan apa Ibu? Iya, banyak terjadi seperti itu. Ya, memang benar saudara, banyak yang terjadi seperti itu kenyataannya. Tapi saya bersyukur orang tersebut sudah kembali ke jalannya Tuhan. Amin. Kita tidak boleh yang namanya bilang, oh itu berdosa, itu gini mempermainkan agama. Ingat saudara, kita bukan hakim. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya. Kita harus introspeksi diri dulu. Sebelum Anda menghujat orang lain, pastikan dulu Anda sempurna. Ya. Sebelum Anda menghujat orang lain, dibandingkan orang lain. Saya yakin dan percaya tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya bilang, Bu, orang tuh begini, Bu, orang tuh begini, Bu. Ya boleh. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh menghakimi orang. Ya, kita tidak boleh menghujat orang. Pokoknya yang di komalnya Diana Burrese dilarang keras untuk menghujat. Anda yang penghujat, silahkan tinggalkan komalnya Diana Burrese. Saya lebih senang beberapa orang, tetapi kita kompak, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama memperbaiki diri, ya. Saya tidak pernah yang namanya ngiler sampai komal saya ratusan ribuan, tidak. Ya. Buat apa kita mempunyai followers atau kita memiliki orang banyak di komal kita, tapi imannya nggak bertumbuh? Buat apa? Kenapa saudara? Ya. Kita anak Tuhan harus belajar ketekunan, karena dari ketekunan akan membentuk karakter dan menghasilkan buah. Meskipun itu seorang gembala tapi tidak bertekun di dalam pelayanannya, pengembalaannya itu akan sia-sia. Ya, banyak toh gembala-gembala, penginjil-penginjil meninggalkan tempat pelayanannya karena tidak menghasilkan uang. Banyak penginjil-penginjil tergiur lalu pindah ke tempat yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena di situ tidak menghasilkan banyak saudara, banyak. Ya. Amin. Ingat saudara, sangat penting untuk kedewasaan rohani dan memampukan orang percaya untuk berbuah. Satu, dalam firman Tuhan dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jika Anda memiliki iman saat ini, tapi imanmu tidak bertumbuh dan kamu tidak menjadi berkat untuk orang lain, ya, untuk semua orang, imanmu itu mati.
Karena kenapa? Jangan menjadi orang Kristen yang fanatik dengan kekristenan. Ya. Contoh, enggak, selain Kristen itu ajarannya salah. Misalnya ada yang bicara seperti itu, hanya Kristen yang benar, berarti Anda hanya mencintai agamamu. Anda tidak mencintai Tuhan. Ya. Karena orang yang mencintai agama, dia hanya mencintai kelompoknya. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, dia mencintai semua ciptaan Tuhan. Betul? Silahkan koreksi kata-kata saya, saudara. Ya. Betul kata Dek Bintan. Jadi jangan Anda mencintai agamamu, ya, tapi cintailah Tuhan. Betul sekali, haleluya. Berarti paham ya, mengerti ya apa yang saya katakan? Mengerti ya?